Oke, kita kali ini beralih ke set soal yang baru. Set soal yang baru di tutorial 2 ya. Set tutorial 2. Kita akan bahas satu persatu mulai dari nomor 2 ya. Sebentar, aku ambil dulu gambarnya. Oke, kita sudah masuk ke limit. Nah, kita masuk ke nomor 2. Kita akan kerjakan yang C, D, dan E. C, sebentar. C, D, dan E. Tentukan nilai limit-limit berikut jika ada dengan grafik fungsi f diberikan di bawah ini. Oke, kita dikasih suatu grafik, katanya fungsi f itu kayak gini. Ini langsung digambarkan ya, kita nggak tahu bentuk fungsinya seperti apa, tapi dia langsung gambarkan di sini dalam plot. Sekarang kita diminta tentukan nilai limit. Yang C dulu nih. Yang C kita ditanya nilai dari limit x menuju 2 ada tanda plusnya untuk fx. Artinya apa? Artinya, ya sebetulnya kita bisa gunakan juga definisi limit yang formal, epsilon delta. Tapi kalau untuk bahasa sehari-hari, gimana cara kita memahami ini? Artinya kalau X-nya semakin mendekati 2 dari sebelah kanan, plus itu kan biasa kita gunakannya untuk sumbu yang ke kanan, yang ke kiri ini angka-angkanya biasa kita pakainya minus, kira-kira kayak gitu. Jadi 2 plus ini menunjukkan kalau kita mendekati 2 dari sebelah kanan, kira-kira nilai fx-nya itu akan mendekati berapa? Gitu. Jadi kita orientasinya bukan lihat persis di sebuah titik. Kita dalam limit itu tidak melihat persis di suatu titik. Kita selalu melihatnya semakin dekat ke suatu nilai, semakin dekat ke suatu titik. Dalam hal ini kita lihat di x-nya itu 2, semakin dekat ke 2. X-nya 2 itu ada di mana? Di sini. Nah, kita lihat fx-nya yang lebih besar dari 2 karena tandanya plus di sini. Jadi caranya kita dekatin, bebas teman-teman boleh dari manapun, misalnya dari 4 juga nggak apa-apa. Ini agak jauh. Kita deketin kedua. Semakin dekat kedua, fx-nya itu nilainya semakin dekat ke berapa? Kalau kita lihat, semakin dekat kedua, fx itu sumbu y ya. Di sini y-nya ini sama dengan fx gitu. Aku pakai hitam biar kelihatan di sini. Y-nya ini sama dengan fx-nya. Dia menggambarkan fx-nya. Nah, jadi semakin dekat kedua, fx-nya ini kalau dari kanan, semakin dekat ke 0. Makin dekat, hingga akhirnya persis dekat banget sama 2, dia itu akan menuju ke 0. Di sini kalau kita lihat sumbu y-nya di 0. Artinya limit x menuju 2 dari kanan itu adalah 0. Sementara yang D, limit x menuju 2 dari kiri, minus. Fx sama dengan, nah jadi sekarang lagi-lagi, kita akan lihat fungsinya semakin dekat kedua, nilainya semakin dekat ke berapa? Gitu. Lagi-lagi orientasinya kedua, tapi mulainya dari sebelah kiri. Bebas dari mana? Misalnya kalau digambar ini dari min 2 pun nggak apa-apa. Teman-teman deketin, 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 masih jauh, masih jauh. Oke, di sini loncat sebentar ke sini. Oke, kita mulai deket kedua. Semakin dekat kedua, nilainya itu semakin mendekati berapa fungsinya ini? Nah, semakin dekat kita lihat dia akan semakin mendekati 1. Di sini. Semakin dekat ke 1. Berarti limit X menuju 2 dari kiri itu semakin lama semakin dekat ke 1. Gitu. Jadi orientasinya memang yang ada di sekitarnya dia. Kita bisa lihat di sekitarnya dia yang sebelah kiri itu akan mendekati 1. Menuju ke 1. Gitu. Nah, sekarang yang E. Yang E apa? Yang E itu limit X menuju 2 untuk fx-nya. Berarti kalau kayak gini, dia nggak tulis plus ataupun minus, artinya dua-duanya, dari kiri dan kanan. Oh, kebetulan kita udah kerjain nih. Di C kita udah ngerjain. Nilainya dari kanan tuh 0. Nilainya deketin dari kiri, itu 1. Nah, jadi jawaban di sini berapa? 0 atau 1? Jawabannya tidak ada. Sesederhana, jawabannya tidak ada. Karena limit dari kiri dan kanan itu berbeda. Jadi limit itu nggak ada ketika memang fungsinya nggak terdefinisi di sana. Mungkin teman-teman udah belajar ya tentang daerah asal dan daerah hasil, range dengan domainnya. Domainnya itu kalau misalkan domain fungsinya itu x-nya itu di sekitar suatu nilai yang bukan di domainnya, itu fungsinya nggak akan ada limitnya gitu. Contohnya misalnya nanti limit x menuju min 1 dari akar x. Gitu. Ketika kita bicara di bilangan real, ini tidak ada juga.
gitu. Jadi tidak ada itu karena memang nilai di sekitarnya itu yang nggak ada gitu. Nilainya memang tidak terdefinisi di sekitar min satu ini bahkan gitu. Kalau kita bilang di sekitar min satu, sebutlah misalkan min 0,999 itu juga nggak ada gitu. Jadi karena memang nggak ada nilainya di sana, itu salah satu kemungkinannya. Kemungkinan lainnya kenapa nggak ada adalah karena dari kiri dan kanan beda. Gitu, dari kiri dan kanan beda. Contohnya tadi di sini dari kiri dan kanan itu beda. Dari kanan makin dekat ke nol, tapi dari kiri makin dekatnya ke satu. Atau kalau kita lihat fisiknya itu dari kiri dan kanan beda itu kelihatan putus gitu. Nah, beda dengan kalau misalkan di satu nih. Dx sama dengan satu, dari kiri dan kanan sama. Meskipun dia putus, putusnya kan persis di sebuah titik doang. Istilahnya ini discontinue yang tergantikan gitu. Jadi di sini putusnya itu cuma sebuah titik doang. Jadi kalau di sini limit menuju satu masih ada. Tapi kalau di sini limit menuju dua itu nggak ada. Karena nggak konsisten kiri dan kanan. Bukan nggak konsisten, beda gitu aja. Beda dari kiri dan kanan. Kalau dari kiri kanan sama, ya udah bisa kita jawab. Tapi kalau dari kiri dan kanan beda itu nggak ada. Sama juga kalau misalkan di sekitar suatu nilai fungsinya itu nggak ada. Ya udah, maka limit di sekitar nilai itu juga nggak ada. Gitu. Jadi ini kemungkinan pertama kenapa nggak ada, ini kemungkinan kedua. Contohnya kayak gitu. Oke, ini buat soal nomor 2. Ada yang mau ditanya dari teman-teman? Nggak ada? Kalau ada, taruh di chat aja ya. Kita lanjutkan. Sebetulnya hari ini sepertinya nggak terlalu banyak. Kita coba ke nomor 4 ya. Nomor 4. Oke, aku coba lihat dulu. Gunakan grafik. Oke, jadi di sini kita mau gunakan definisi epsilon delta. Gunakan grafik fungsi f berikut untuk menentukan suatu delta yang lebih besar dari 0, sehingga kondisi 0 lebih kecil dari mutlak x kurang setengah, lebih kecil dari delta, menjamin fx dikurang 1 lebih kecil dari mutlak fx dikurang 1 lebih kecil dari 1/5. Nah, lagi-lagi, di sini uh, mungkin nih balik lagi ke definisi dasarnya. Definisi fundamental untuk epsilon delta, untuk limit, yaitu dari epsilon delta. Nah, tapi sebenarnya gini, mungkin kalau teman-teman lihat bahasa matematikanya, akan pusing. Ini maksudnya ngomong apa sih? Delta itu ngapain? Epsilon itu apa? Belum lagi nanti kalau membuktikan. Buktikan bahwa untuk setiap epsilon terdapat delta begini-begitu. Wah, itu mungkin cukup bikin pusing. Tapi pelan-pelan kita pahami dulu. Yang bikin definisi ini, itu sebenarnya mau ngomong apa sih? Jadi kita pahamin dulu ketika teman-teman menemukan ada bentuk mutlak X dikurang C lebih kecil dari K. Misalnya aja kayak gini. Ini sembarang aja. Kita punya bentuk kayak gini. Mutlak X dikurang C lebih kecil dari K. Kita bisa artikan ini apa sih dalam bahasa sehari-hari ya? Dalam bahasa sehari-hari, yang kayak gini tuh bisa kita artikan jarak antara X dengan C atau selisih dari X dengan C itu kurang dari K. Gitu. Contohnya, mutlak X kurang 3 lebih kecil dari setengah. Artinya apa? Kita bisa bilang selisihnya X dengan 3 itu kurang dari setengah. Gitu. Yang mana sebenarnya ini kalau teman-teman coba selesaikan, biasa kalau ngerjakan di matematika ini, teman-teman bisa ketemu nanti X-nya itu akan lebih kecil dari 3,5, tapi lebih besar dari 2,5. Kayak gitu. Ini kalau teman-teman nanti coba selesaikan persamaan kayak gini misalnya. Jadi X-nya itu di antara 2,5, atau aku sebutnya di sini 2,5 lebih kecil dari X, X-nya lebih kecil dari 3,5. X-nya di antara 2,5 dan 3,5. Gitu. Ini jadi maknanya yang kayak gini, itu sebenarnya teman-teman bisa artikan bahwa selisihnya nilai X dengan 3 itu sebenarnya kurang dari setengah. Gitu. Selisihnya X dengan 3 kurang dari setengah. Nah, jadi di sini apa? Di sini itu kita mau lihat, tentukan suatu delta lebih besar dari 0, sehingga kondisi X dikurang setengah itu lebih kecil dari delta. Oh, berarti jarak X-nya itu terhadap setengah. Selisihnya antara X dengan setengah itu nggak nyampe delta. Kira-kira kayak gitu. Itu akan menjamin, berarti X-nya berada di rentang tertentu dari setengah. Gitu. Jadi dari setengah ini teman-teman bisa anggap kalau yang tadi contohnya di sini, misalkan yang ini nih, X kurang 3 lebih kecil dari setengah. Teman-teman bisa anggap kalau ada garis bilangan, di sini 3, oh dia itu rentangnya itu di sini sampai sini. Di sini itu 2,5,
di sini itu 3,5. Oh, berarti kalau X kurang 3 di mutlak lebih kecil dari setengah, artinya X-nya berada di sini gitu. Berada di dalam daerah ini. Dari 3 jaraknya setengah ke kiri, setengah ke kanan. Kira-kira kayak gitu kalau baca ini kan. Nah, sekarang di sini kita mau ada batasan X tertentu dari setengah supaya menjamin fungsinya di bagian yang daerah itu selisihnya dengan satu itu nggak nyampe 1/5. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini bacanya sama gitu loh. Maknanya epsilon di sini kalau teman-teman biasanya kan pakainya epsilon di sini ya. Jadi selisihnya fx dengan sorry, epsilonnya di sini, ininya satu biarin epsilonnya di sini. Nah, jadi selisihnya fx dengan satu, jaraknya fx terhadap satu itu nggak nyampe 1/5 gitu. Jadi aku suruh tentukan suatu batas buat x yang menjamin ya, menjamin artinya kalau x-nya di dalam suatu daerah tertentu itu pasti fx-nya berada di batasan tertentu dari satu gitu. Nah, sekarang udah ditetapin nih. Aku mau yang dijamin adalah ini. Aku mau yang terjamin adalah si fx-nya berada dalam rentang yang ini, segini. Yaitu selisihnya 1/5 dari satu. Berarti turun ke bawah 1/5, naik ke atas 1/5. Ini teman-teman kalau selesaikan ya, misalkan persamaannya itu mutlak fx kurang 1 lebih kecil dari 1/5, itu kan artinya sebenarnya fx-nya berada di antara 6/5 sampai dengan 4/5. Di antara 4/5 dan 6/5. Gitu. Jadi ini maknanya sama dengan ini. Secara visual, berarti dari satu, jaraknya dia 1/5 ke atas, 1/5 ke bawah. Artinya kita disuruh cari batasan buat nilai X dari setengah yang menjamin supaya fx-nya itu ada di dalam arsiran ini. Gitu aja sebetulnya. Sekarang kita coba lihat. Di sini kita punya dua ujung. Dua ujung yaitu kalau batas paling atas, sementok-mentoknya di fx-nya udah mentok batas atas itu di sini sepertiga. Gitu, di sini sepertiga. Sementara kalau di batas paling bawah, 4/5, sementok-mentoknya X-nya ini 3/4. Oh, berarti sebenarnya kalau teman-teman uh, nggak mikir secara dalam pun, teman-teman bisa tahu kandidat buat deltanya ini apa. Kandidat buat deltanya itu antara jaraknya ini, kalau nggak jaraknya ini. Gitu, antara yang ini, satu, atau yang ini, dua. Gitu, kandidatnya itu, antara ini sama ini. Kalau misalkan kita nggak perlu berpikir terlalu keras. Nah, sekarang yang mana? Sebenarnya kalau teman-teman mau lebih gampang mencerna logikanya, cobain dulu aja satu-satu. Cobain dulu kalau setengah ke sepertiga ini berarti jaraknya berapa? Oh, ini jaraknya 1/6. Tinggal dikurangin aja, setengah dengan sepertiga. Kalau ini sama ini jaraknya, oh, 1/4. 3/4 dengan setengah, dikurangin. Hasilnya 1/4 gitu. Jadi, oh, deltanya itu antara 1/6 kalau nggak 1/4. Nah, sekarang kita coba. Mungkin kita coba dulu yang 1/4. Karena jawabannya 1/6 nanti. Jadi, teman-teman bisa lihat kenapa 1/4 itu salah gitu. Nah, jadi di sini kita lihat kenapa nggak boleh dia kan apa ya mintanya gunakan grafik ini untuk menentukan suatu delta. Boleh nggak sih kalau kita ambil deltanya itu 1/4 gitu. Jadi sekarang kita tanya dulu kalau deltanya itu kita ambil 1/4, apakah boleh? Gitu ya. Kita coba lihat kalau deltanya 1/4 artinya apa? Kondisinya X itu dari setengah, jaraknya itu 1/4. 1/4 berarti ke sini 1/4. Kalau kamu masukin deltanya 1/4 ya, berarti kan nanti kamu akan punya persamaan X kurang 2 lebih kecil dari 1/4. Artinya nanti X-nya itu berada di antara, sorry, X kurang setengah ini, bukan 2. Tadi di soalnya setengah. Artinya X-nya berada di antara 3/4 dengan 1/4. Gitu. Ini nanti kalau teman-teman coba selesain pakai mutlak, yang pernah kita belajar sebelumnya, hasilnya kayak gini. X-nya berada di antara 1/4 dengan 3/4. Nanti sebenarnya ada sih tentang lebih besar dari nolnya artinya apa? Artinya sebenarnya dia nggak boleh di setengah. Gitu doang. Dia nggak persis di setengah. Karena memang limit tuh kita nggak ninjau persis di suatu nilainya, kita meninjau di sekitarnya. Maknanya yang ini tuh cuma membatasi dia nggak boleh di setengah. Gitu. Karena kalau ini kita lengkapin, misalkan ini kita buat kayak 0 lebih kecil dari mutlak X dikurang setengah, lebih kecil dari 1/4, maka ini nanti solusinya 1/4 lebih kecil dari X lebih kecil dari setengah, atau setengah lebih kecil dari X lebih kecil dari 3/4. Atau kalau kita bikin di garis bilangan, itu tuh semacam 1/4, 3/4, setengah. Nah, kayak gini. Ini dan ini gitu. Jadi semuanya sebenarnya kecuali setengah. Bisa juga ditulis X-nya di antara 1/4 dan 3/4, dan X-nya tidak sama dengan
setengah gitu juga boleh. Jadi maknanya yang ini tuh cuma menjaga dia nggak persis di nilai tersebut. Gitu. Maknanya yang ini berada pada rentang tertentu. Gitu. Nah, sekarang kalau deltanya setengah, deltanya seperempat, apa yang terjadi? Kalau deltanya seperempat, artinya rentang X-nya adalah di antara seperempat sampai 3/4. Gitu. Atau kalau kita gambar di sini, rentangnya itu apa yang terjadi? Di sini misalnya kita punya seperempatnya itu sekitar di sini. Seperempat gitu ya. Nah, berarti X-nya itu berada pada rentang ini. Pertanyaannya, apakah kondisi kayak gini, kondisi X-nya berada di rentang ini, menjamin fx-nya berada pada rentang ini? Enggak kan? Bahwa kalau kita lihat X yang ada di bagian sini nih, itu ada di sini nilainya. Itu enggak di dalam ini. Jadi kalau kita batasinnya di seperempat, itu enggak menjamin nilai fx-nya berada di dalam sini. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini istilah-istilah matematika, persamaan-persamaan yang bikin bingung, ketika diterjemahkan, oh maksudnya itu kita mau cari batasan buat X yang menjamin fungsinya itu ada di dalam sini. Gitu. Nah, rupanya yang di sini itu nggak bisa. Jadi kalau di sini seperempat, nggak terjamin fx-nya itu memenuhi yang ini gitu. Nah, oleh karena itulah sebenarnya kita pilihnya yang seperenam gitu. Jadi suatu deltanya itu sebenarnya delta yang maksimum, delta yang pas itu bisa teman-teman ambil adalah deltanya sama dengan seperenam. Deltanya sama dengan seperenam. Kayak gitu. Pakai merah deh. Nih, deltanya seperenam. Karena kalau teman-teman ambil seperenam, nanti berarti X-nya itu berada di sekitar setengah dengan jaraknya itu seperenam. Artinya sampai di sepertiga dan 2/3. Gitu. Mungkin nih aku hapus dulu. Aku hapus dulu. Artinya dia berada di antara sepertiga dengan seperenam di sini. Nah, kalau X-nya berada di antara ini, terjamin fx-nya pasti di dalam sini gitu. Bahkan ya sebenarnya kalau boleh bilang bagian sininya nggak perlu sampai 4/5 sih, sampai sini juga nggak apa-apa gitu sebenarnya. Cuma ya yang jelas kan terjamin gitu loh, terjamin di dalam sini. Karena kita maunya terjamin. Intinya di situ aja sih, makanya kita ambil yang ini. Jadi kalau mau teman-teman yang mungkin lebih prefer menghafal, itu ya aku bisa bilang ambil aja yang lebih pendek. Gitu. Tapi kalau aku bilang ambil aja yang lebih pendek, logikanya nggak dapet. Di matematika ini sebenarnya kan kita berurusan dengan logika. Apalagi nanti kalau ujian juga pasti soal-soalnya perlu jalani logika. Nggak bisa cuma yang dihafal gitu. Ibaratnya soalnya HOTS. Nah, jadi di sini aku jelasin logikanya itu kayak gitu. Sebenarnya definisi epsilon delta itu kayak gitu. Bahwa kita mencari deltanya sehingga untuk batasan tertentu kita bisa pilih batas di sini toleransi buat X-nya berapa supaya fx-nya pasti ada di toleransi tertentu. Aku sebutnya toleransi istilahnya kayak gitu. Jadi kalau matematika ini persamaannya teman-teman bisa maknai, bisa oh ini maksudnya tuh begini. Rupanya kalau X-nya ada di sekitar suatu nilai dengan batasan tertentu, kan disebut di sekitar misalnya ya. Kalau limit itu kan bahasa sehari-hari kita suka pakainya di sekitar. Oh, limit X menuju contohnya yang tadi. X menuju 2. Berarti kita lihat di sekitar 2. Nah, di sekitar itu kan subjektif ya. Kalau kita bicara matematika, ilmuwan tuh kurang suka dengernya sebenarnya di sekitar. Di sekitar 2 itu berapa? Aku bilang 4 itu di sekitar 2. Orang lain bilang, oh itu kejauhan dari 2. Itu nggak di sekitar 2. Nah, makanya itu sebenarnya idenya kenapa ilmuwan bikin epsilon dan delta, itu supaya jelas. Maksudnya di sekitar itu gimana sih? Oh, di sekitar setengah. Di sekitar setengah berarti ada jarak tertentu, batas toleransi dari setengahnya gitu loh. Bahwa dia punya jarak delta dari setengahnya. Itu yang disebut di sekitar setengah. Kalau X-nya di sekitar setengah, terjamin fx-nya akan ada di sekitar 1. Nah, batasan buat di sekitar satunya itu apa? Itulah yang kita sebut epsilon. Epsilon itu batasan untuk toleransi nilai di sekitarnya bagi fx. Sementara delta itu adalah batasan toleransi untuk nilai di sekitar bagi yang x. Di sekitar itu sebutan sehari-hari kita. Kira-kira kayak gitu. Jadi, oh, kalau fx-nya mau disebut di sekitar suatu nilai, itu harus ada x-nya batasan tertentu untuk disebut di sekitarnya. Kayak gitu, itu definisi limitnya. Jadi kalau di sekitarnya kamu nggak bisa sebut, dalam artian nggak ada deltanya, oh berarti ini nggak valid gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Kalau kamu nggak bisa bilang ada suatu nilai di sekitar X-nya yang menjamin dia ada di sekitar itu, ya berarti limitnya nggak itu gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Itu bahasa sehari-harinya yang aku coba terjemahkan dari matematikanya. Semoga bisa ngerti. Tapi kalau masih bingung, proses belajar ini tuh nggak gampang epsilon delta ini. Logikanya perlu membiasakan juga gitu.
Gimana? Dari teman-teman ada yang mau tanya nggak? Ini definisi epsilon delta. Kalau teman-teman masih bingung definisi epsilon delta, sebaiknya tanya aja. Hari ini nggak terlalu banyak soal yang mau kita bahas, jadi kalau mau tanya-tanya boleh. Nggak ada? Kak, mau nanya, Ya, kalau boleh. misalkan untuk menerjemahkan soal gitu biar paham cepet maksudnya tuh kayak gimana ya Kak? Misalkan kayak soal epsilon delta ini, kadang kalau kayak baca sekali dua kali tuh kayak mikir dulu gitu Kak, maksudnya ngapain Ya, gitu. ngerti. eh Kak, ini banyak sebenarnya ya yang nanya ke aku tentang begitu. Kalau aku bilang sebenarnya mungkin nggak terlalu membantu ya, karena gini loh, aku mulai dengan kata-kata pembukanya adalah nggak ada jalan pintas menuju sukses. Jadi memang yang aku amati, pengalaman pribadiku adalah banyak banget. Dengan kamu latihan, kamu biasa. Gitu. Mungkin aku ilustrasinya yang sering aku pakai juga adalah, coba kalian inget-inget dulu waktu SD, gimana cara kalian menghafalkan tabel perkalian. Mula-mula kalau kalian 6 kali 7 berapa? Sekarang bisa jawab 42. Oke, dulu 6 kali 7. Kamu ingat-ingat dulu. Tadi aku baca berapa ya? 36 bukan sih? Bukan. Kayaknya 42 misalnya kayak gitu. Ada yang prosesnya gitu. Keplesetnya selisih antara nilai-nilai. Ada juga yang 42 jadi 40 atau ya keplesetnya entah dari mana gitu. Misalnya ada juga. Jadi teman-teman mungkin kalau ingat-ingat lagi proses kalian belajar di SD perkalian itu ketika belum biasa pelan-pelan gitu loh. Pelan-pelan, kadang nggak langsung connect. Tapi begitu udah biasa, sekarang misalkan ditanyain 9 kali 8, oh 72. 9 kali 6, oh 54. 6 dikali 8, oh 48. 5 dikali 5, 25 gitu. Karena udah biasa. Teman-teman bahkan setelah tabel perkalian itu teman-teman hafalkan, teman-teman pakai terus perkalian itu. Lanjut ke materi perkalian bersusun, teman-teman pakai lagi apa yang teman-teman pelajari dari tabel perkalian. Jadi lama-lama bisa, lama-lama biasa. Bisa karena biasa gitu loh. Nah, di sini juga gitu. Kalau untuk ngerjakan soal-soal matematika, juga perlu pembiasaan. Nah, masalahnya adalah kadang makin tinggi ilmunya nih, makin tinggi ilmunya tuh nggak sering kepake gitu loh. Yang terjadi adalah kayak gitu. Kalau perkalian teman-teman pakai terus. Kalau penambahan apalagi lebih sering lagi teman-teman pakai di mana-mana. Nah, begitu masuk limit, limitnya nanti kepakainya di mana? Ketika belajar dasar dari turunan, esensi fundamentalnya turunan. Limitnya nanti kepakainya di mana lagi? Misalnya kalau di fisika gitu, di fisika ketika teman-teman masuk ke listrik magnet dan sebagainya ada juga limit gitu. Limit dipakainya di mana lagi? Nggak relatif, nggak di semua tempat gitu loh. Kalau tambah kurang kali bagi itu teman-teman pakai hampir di semua tempat jadinya biasa. Yang ini ya teman-teman perlu biasain gitu. Kalau nanyanya mau, oh ini lihat soal langsung connect, ngerti, ini dikerjain begini, biasain. Nggak ada jalan pintas sih, memang kayak gitu. Gimana? Membantu nggak? Paham, paham. Oke, gimana? Ada lagi nggak yang mau tanya? Definisi epsilon delta nih, kalau masih bingung tanyakan aja. Nggak ada? Udah paham semua definisi epsilon delta? Oke. Kalau memang begitu, semoga tadi memberikan gambaran ya, membuat teman-teman lebih paham tentang epsilon delta itu ngomong apa sih. Kenapa, ya sekaligus kenapanya gitu. Maksudnya, kenapa ilmuwan repot-repot bikin definisi epsilon delta. Limit itu kan kita bisa artikan sehari-hari, oh ini di sekitar ini, maka nilai fx-nya ada di sekitar ini. Sesederhana itu kan, kenapa sih harus dibikin epsilon delta? Ini kayaknya ngeribetin doang gitu, bikin aku pusing. Nah, sebenarnya ada fungsinya yang tadi aku cerita, supaya tentang definisi di sekitar itu nggak ambigu gitu loh. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, kita lanjut ke, oh sebelum lanjut ke soal berikutnya mungkin aku mau berikan presensi dulu. Berikan presensi yang memang untuk kuberikan di tengah kelas supaya teman-teman bisa mencatatkan kehadirannya ya. Aku kasih linknya di chat. Aku kasih waktu juga beberapa saat buat teman-teman isi. Hmm, nah, itu dia. Teman-teman boleh isi dulu, mungkin sampai 16.32. Setelah itu aku lanjutkan.
Oh, maaf ibu bertanya. Sebetulnya ini apa? Ini sudah kira Kenapa? Sorry, suaramu agak pelan. Mau bertanya apa? ini kita sudah berapa ya Pak? Ini kita tutorial 3. Sebentar, aku juga belum buka formulirnya siapa aja yang ditanya. Aku coba cek ya. Masih ya? Fakultas tutorial. Ya, tutorial 3 kita ya. Di filenya aku selalu kasih nama tutorial 1, 2, 3. Iya, teman-teman kalau mau lihat file tutorial ini juga bisa diakses di link yang aku pernah sebarkan ya di Teams. Teman-teman akses di link yang sama itu sudah include semua tutorial sampai akhir nanti. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Oke, sudah 16.32. Kalau yang belum selesai ngisi presensi bisa sambil isi aja. Tapi aku akan lanjutkan ke berikutnya. Nomor 7 sekaligus 8-nya lah ya. Nanti aku ambil gambarnya jadi satu. Kita mau kerjakan 7F. Setelah 7F, 8B. 7F, setelah itu 8B. Oke, yang nomor 7F dulu. Hitung limit-limit berikut. Oke, limit. Sebenarnya kan kalau kita balik lagi ya, mungkin teman-teman diajarkan di kelas cara ngerjakan limit itu gimana. Teman-teman belajar L'Hopital, teman-teman belajar mengeliminasi atau menghilangkan pembuat nol, teman-teman belajar berbagai macam cara. Cuma sebenarnya idenya apa sih? Idenya balik lagi, limit nih ngomong apa gitu. Limit di matematika tuh mau ngomong apa sih? Limit tuh, oh, kalau X-nya di sekitar 4, kalau X-nya di sekitar 4, X-nya menuju 4, nilai ini itu akan berada di sekitar berapa? Gitu, nilai ini, X-nya ada di sekitar 4, nilai ini ada di sekitar berapa? Balik lagi kan esensi dasarnya itu yang mau kita cari. Nah, sekarang kalau kita punya gambarnya, ini kejauhan ya. Aku naikkan sedikit, biar nanti nggak perlu jauh-jauh juga scroll ke bawah. Kalau kita punya gambarnya, grafiknya, misalnya yang kayak gini, atau yang kayak tadi, kayak gini, enak. Kita bisa langsung lihat grafiknya. Gitu. Nah, masalahnya di sini kita nggak punya grafiknya. Nah, percobaan pertama yang biasanya kita gunakan adalah kita masukkan langsung. Kita masukkan langsung, contohnya kayak yang A ini sebenarnya bisa dimasukin langsung, X-nya 3, oh jadi 21 tambah 5, 26. Selesai, kalau yang A nggak repot. Kita masukkan langsung, tiganya ada nilainya di sini. Dan karena kita tahu ini fungsinya kontinu, ini garis biasa ya, Y sama dengan 7X plus 5, itu garis biasa gitu, garis biasa. Jadinya, kalau nilai di situ segitu, di sekitarnya akan menuju ke segitu, kalau aku semakin deketin. Kira-kira kayak gitu, karena dia nyambung terus. Ini fungsi kontinu istilahnya ya, nyambung terus gitu. Jadi oke, selesai, kita masukin langsung. Kadang permasalahannya nggak sesederhana itu. Nggak sesederhana itu, yaitu yang ini nih. Contohnya kalau kamu coba masukin langsung, berarti semacam sebenarnya bisa dibikin standar. Kalau teman-teman sukanya bekerja dengan prosedural, dalam artian lebih jarang berpikir kritis, ngikutin prosedur-prosedur doang, itu bisa sebenarnya aku bikin langkah-langkahnya kalau ngerjakan limit tuh. Yang pertama, coba masukin dulu. Coba masukin dulu yaitu 4 dikurang 2 akar 4. Ini sebenarnya 0 per 12 dikurang 12 juga 0. Nah, makanya teman-teman mendapatkan bentuk tak tentu. Kita mengenal bentuk-bentuk tak tentu. 0 kali tak hingga, 0 dibagi 0, tak hingga dibagi tak hingga, 1 pangkat tak hingga, misalnya kayak gitu. Jadi, 1 pangkat tak hingga, ya itu termasuk salah satunya. Jadi, teman-teman perlu untuk memahami bahwa kalau kita udah belajar materi bentuk tak tentu, itu sebenarnya langkah pertama adalah kita coba masukin dulu gitu loh. Kita coba masukin dulu sampai kita menemukan suatu bentuk tak tentu gitu. Jadi
langkah pertama memang coba masukin. Setelah kita nemu bentuk tak tentu, teman-teman punya beberapa opsi cara. Beberapa opsi cara, salah satunya yang mungkin teman-teman sebenarnya paling suka ya. Mungkin kalau aku lihat secara statistik, sebagian besar mahasiswa itu paling suka L-Hopital. Mereka sangat senang dengan cara L-Hopital karena memang prosedural gitu loh. Memang nggak perlu banyak pemikiran kritis. Memang bisa diikutin aja langkah-langkahnya atau ya yang biasa kita apelin, oh atas diturunin, bawah diturunin. Masalah selesai. Gitu kan sebenarnya. Cuma di sisi lain, aku akan coba tunjukkan gimana langkah-langkah kalau kita berpikir kritis. Karena setahu aku ya, dari yang pernah aku tahu di pengalaman-pengalaman sebelumnya, cara El Hospital tuh kadang di-ban. Di-ban kalian nggak boleh pakai cara El Hospital. Beberapa kejadian begitu. Sebenarnya tergantung dari aturan terpusatnya, kesepakatan dosennya gimana, dosen-dosen kelas. Jadi itu sebetulnya tergantung lagi gitu. Cuma di sini mungkin aku akan coba tunjukkan cara yang lebih berpikir kritis gitu. El Hospital basically nggak terlalu banyak berpikir, teman-teman bisa ikutin prosedurnya aja, atas turunkan, bawah diturunkan. Kalau di sini aku akan tunjukkan kalau kita mau mengerjakan, Maaf, ya, interupsi dikit ya. oke. Oke, untuk matematika satu sebenarnya belum ada materi L'Hopital sih, jadi masih pakai cara aljabar biasa. Oh, sekarang nggak ada El Hospital ya? Oke, sorry sorry. Di matematika 2 deh, kalau L'Hopital itu. Oh Dibentuk. alah, oke oke. Jadi Jadi, di matematika satu pakai yang aljabar aja, yang pemfaktoran dan lain-lain. oke siap Kak. Oke, sip. Itu aja sih. Oke, terima Oke, kasih. silakan dilanjut. Ya, aku nggak terlalu ngikutin dan ya itu mungkin matematika 1 2 dalam otakku udah cukup kecampur-campur. Jadi rupanya di matematika 1 nggak belajar El Hospital. Oke, berarti kita gunakan cara biasa. Sebenarnya gini, kalau kita pikir, kita coba lihat dulu ke angka biasa. Ini ide dasarnya ya. Ide dasarnya sebelum teman-teman biasa dengan mengerjakan, oh ini pemfaktoran, mengeliminasi pembuat nol. Apa yang terjadi sih? Misalkan kita punya sepertiga. Ini kita bicara angka biasa. Aku nggak ngurus variabel dulu, kita bicara angka dulu. Yang lebih ringan-ringan dulu nih kita ngomong. Misalnya kita punya sepertiga, sepertiga ini kalau kita bicara di pecahan, sebenarnya kan bisa dikalikan berapapun ya. Kita bisa kalikan 2 di atas dan bawah, jadilah 2/6. Dan katanya nilai ini sama. Bisa juga kita kalikan 5 lagi, misalkan dari 2/6, jadilah 10/30. Nilai ini sama dengan 2/6, sama dengan sepertiga. Tapi apa yang terjadi ketika kita kalikan 0? Nah, ini jadi 0/0. Gitu. Jadi pada faktanya apapun itu, misalkan ah, 7/9, kalau kita kali 0 atas dan bawah, ya jadi 0/0 gitu loh. Semuanya akan jadi 0/0 ketika kita kali 0. Itu sebabnya ketika kita mengubah bentuk pecahan tuh nggak bisa dikalikan dengan 0 gitu. Atas bawah boleh dikalikan angka berapapun tapi nggak boleh 0. Mungkin kalau teman-teman biasa belajar di SD menyederhanakan pecahan atau menyamakan penyebut dan sebagainya, teman-teman nganggapnya boleh dikalikan berapapun. Padahal pada faktanya boleh dikalikan berapapun atau dibagi berapapun kecuali 0. Gitu. Nah, jadi karena kalau dikali 0, semuanya jadi 0/0. Gitu, nggak bisa. Jadi, ide dasarnya sebenarnya kita berusaha lihat kebalikannya. Kebalikannya, kalau di sini sepertiga begitu kita kali 0 dan kali 0 jadi 0/0. Demikian pula 7/9 dikali 0 jadi 0/0. Gimana kita lihat 0/0 nih jadi suatu bentuk yang ada nilainya. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, aku ambil contoh yang F ya. Aku ambil contoh yang F. Sebenarnya lagi-lagi banyak cara buat mengerjakan. Misalkan soalnya ini limit X menuju 4 dari X dikurang 2 akar X per 3X dikurang 12. Gitu ya. Ini salah satu cara mengerjakannya, aku kasih tunjuk ya. Salah satu caranya, kalau teman-teman udah terbiasa, gimana yang di teman-teman lakukan? Gini, limit X menuju 4. Nah, terus yang atas ini teman-teman bisa bikin jadi akar X dalam kurung akar X dikurang 2. Akar X kali akar X jadi X. Akar X kali 2, 2 akar X. Minusnya ini, minus. Gitu. Per yang bawah bisa dibikin jadi apa? 3 dalam kurung akar X min 2 dikali akar X plus 2. Ini aku tunjukkan salah satu cara ngerjainnya. Aku tunjukkan doang. Nah, terus teman-teman lihat di sini, ada di bawah itu akar X min 2, di atas juga ada akar X min 2. Yang terjadi adalah kita coret atas dan bawah. Nah, sekarang baru bisa kita masukin.
bisa masukin jadinya akar 4 per 3 dikali akar 4 ditambah 2. Nah, ini nggak nol kan? Jadinya teman-teman dapat bentuknya itu 2 per 12. Oh, seper 6. Nah, ini jawaban akhirnya. Ini adalah salah satu cara mengerjakannya. Tapi kemudian pasti akan ada yang berpikir juga, oke, yang atas masih oke lah. Lihat bentuk begini mungkin bisa dibikin kayak gini. Nggak gampang sih ngelihatnya. Yang bawah lebih nggak masuk akal lagi. Dari mana gitu? Siapa yang akan kepikiran 3x dikurang 12 itu bisa kita ubah jadi 3 dalam kurung x kurang 4. Biasanya x kurang 4 itu udah bentuk yang normal, udah selesai gitu. Siapa yang kepikiran bahwa x kurang 4 itu bisa diubah jadi akar x kurang 2 akar X tambah 2. Siapa yang kepikiran kayak begini? Woi, kira-kira kan kayak gitu. Nah, jadi memang cara ini bukan salah satu cara yang mudah untuk dilihat. Maka dari itu sebenarnya ada cara alternatif yang kita bikin semacam pendekatan sebetulnya. Pendekatan aku gunakan cara lain. Limit X menuju 4 dari X dikurang 2 akar X per 3X kurang 12 gitu ya. Ide dasarnya adalah mungkin beberapa tips yang sering kali dipakai adalah aku lihat di sini ada bentuk akar. Aku lihat di sini ada bentuk akar yang cukup menyebalkan gitu. Menyebalkan dalam artian mungkin sebelumnya teman-teman belajar ketika awal-awal belajar variabel belum ada akar, bahkan belum ada pecahan. Setelah itu dimasukin pecahan, mulai kelihatan repot. Ditambahin akar lagi, tambah repot lagi. Nah, jadi mungkin akar ini sesuatu yang di tahap berikutnya gitu, on another level, yang bikin kerumitan. Kita coba, kalau ada akar ini gimana caranya aku coba pasangkan dia dengan sekawannya. Gitu. Jadi akar ini akar yang ada dua suku kayak gini, kita coba pasangkan dengan sekawannya. Kita coba kalikan dengan X tambah 2 akar X per X tambah 2 akar X. Gitu ya, ini jadi satu. Ini sama ini. Kita kalau mengalihkan pecahan boleh dengan berapapun, angka atas dan bawah sama. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita coba kalikan. Kalau kita kalikan jadinya apa? Ini sama dengan limit X menuju 4. Nah, ini kalau teman-teman udah biasa boleh langsung, kalau nggak biasa ya udah pelan-pelan aja. Ini dikali ini, ingat cara kalinya ya. Beberapa orang sebutnya kali pelangi gitu. Tapi kalau udah punya hafal identitasnya ini minus, ini plus juga boleh. Kalau bisa langsung lebih baik juga bahkan. Jadi, ini X kuadrat dikurang 4X. Gitu ya, per yang bawah 3X dikurang 12 dikali X tambah 2 akar X. Kayak gitu. Ini yang bawah aku biarkan aja begini. Baru sekarang kita lihat ada bentuk lain, cara lain untuk memfaktorkannya. Nah, yang ini mungkin lebih intuitif. Limit X menuju 4, lebih gampang ketemunya gitu loh intuitifnya. X dalam kurung X kurang 4 per 3 dalam kurung X kurang 4 kurung X tambah 2 akar 2. Gini. Nah, kemudian teman-teman coret yang atas dan bawah. Ini sama ini dicoret. Gitu. Setelah dicoret, dapatlah di sini apa? Limit X menuju 4 dari X per 3 dikali X tambah 2 akar. Ini 2 akar X, sorry. Entah kenapa berubah jadi 2. Nah, kayak gini. Baru teman-teman lihat, ini nggak 0. Teman-teman bisa masukkan di sini. Jadinya adalah 4 per 3 dalam kurung 4 tambah 2 akar 2. Dapatlah 4 per berapa ini? 2 akar 4, sorry. 2 lagi. 2 akar 4. 2 akar 4 ini 4 tambah 4, 8. Ini jadi 4 per 24. Per 6. Diperoleh jawaban yang sama dengan yang sebelumnya. Yang ini. Gitu. Nah, jadi aku tunjukkan dua cara. Cara pertama kelihatannya lebih simpel. Tapi anyway dari sini ke sini banyak juga yang bilang siapa yang kepikiran gitu. Yang kedua ini caranya mungkin kelihatan lebih ribet. Kalikan dulu dengan beginian. Kalau nggak biasa kalikan satu-satu. Terus setelah dikali baru dibongkar, dicoret. Cuma mungkin lebih intuitif. Maksudnya lebih kepikiran. Gitu. Jadi cara yang atas dulunya boleh. Cara ini boleh teman-teman pakai. Cara ini pun juga boleh teman-teman pakai. Gitu. Yang ini mungkin lebih pendek tapi susah kepikirannya. Yang bawah ini lebih panjang. Nah, ada tips sebenarnya, pendekatan lain ya. Jadi, teman-teman bisa lihat cara-cara ini tuh ada pendekatan-pendekatannya. Dari mana sih? Dari mana lagi-lagi tadi ya, idenya adalah kita berusaha bekerja dari kebalikannya.
Kebalikannya gimana dari 0 per 0 tuh kita buat jadi ada angkanya. Semua kalau dikali 0 jadi 0 per 0. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita mengembalikannya? Jadi hilangkan pengali nolnya ini. Gitu. Sebenarnya idenya adalah kita hilangkan pengali nolnya. Kita hilangkan pengali nolnya. Kalau teman-teman perhatikan yang aku coret merah nih di cara yang pertama, apa yang aku coret merah? Yang aku coret merah adalah akar X kurang 2. Kalau teman-teman perhatikan, akar X kurang 2 itu kan kalau X-nya menuju 4, X-nya semakin dekat ke 4, di sini kan akar 4 kurang 2, ini tuh menuju 0 gitu loh. Nilai ini, pakai merah aja deh, ini menuju ke 0. Gitu. Demikian pula yang di sini, yang aku coret apa di sini? X kurang 4. X kurang 4. Nilai ini menuju ke 0 juga ketika X-nya mendekati 4. Nah, jadi intinya sebenarnya yang kita coret itu haruslah pembuat 0. Sesuatu yang bikin 0. Kalau teman-teman masukin 4 di sini kan tadi, kalau di awal-awal teman-teman masukin 4, teman-teman cobain udah jadi 0 per 0. Tapi sebenarnya bisa kita ubah jadi bentuknya itu, ini tuh kalau dimasukin 4 di sini, teman-teman perhatikan ini semacam 4 kali 0 per 3 kali 0 kali 8. Gitu. Nah, bagian 0-nya ini sebenarnya yang kita dalam tanda kutip coret. Gitu. Jadi, idenya itu sebenarnya menghilangkan pembuat 0. Jadi mungkin kalau ada yang nanya, kok bisa aku kepikiran kerjakan pakai cara ini? Karena aku lihat limitnya X menuju 4, terus ada akar-akaran. Aku menebak bentuk akar-akaran apa yang bikin 0. Dan aku lihat bentuk di sini, oh kayaknya akar X kurang 2. Gitu, kayaknya akar X kurang 2. Terus ya yang bawah tinggal aku cocokin gimana caranya supaya aku ketemu akar X kurang 2. Gitu sebenarnya idenya. Jadi kenapa bisa kepikiran cara ini? Karena ya aku bisa menerka, bisa menebak kira-kira apa biang keroknya gitu loh. Kita nggak bisa langsung masukin kan biang keroknya sebenarnya ini. Ketika kita coret biang keroknya bisa kita masukin. Demikian pula di sini. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu karena barang ini gitu loh. Kalau ini udah dihilangin bisa kita masukin. Kira-kira kayak gitu. Jadi ide dasarnya sebetulnya menghilangkan pembuat nol. Nah, di situ teman-teman harus cari pembuat nolnya apa. Kayak gitu kira-kira. Oke, ini buat cara pemfaktoran. Sebetulnya bisa pakai kalkulator, menyelesaikan secara numerik, dikira-kira juga boleh. Teman-teman cobain masukin 4,001 gitu. Masukin 3,999 ke dalam sini. Nilainya itu dekat ke berapa sih? Rupanya dekat ke 1/6. Gitu. Itu semacam trik ya. Tips and trick, bukan cara formal, cara yang semacam tips and trick. Ketika teman-teman mengerjakan bisa dengan kalkulator, biasanya ujian nggak boleh pakai kalkulator. Jadi cara ini nggak berguna untuk di ujian. Cuma ketika teman-teman perlu cara yang mungkin relatif cepat, nggak banyak mikir, untuk kebutuhan. Ya bahkan kalau udah ada teknologi canggih zaman sekarang, teman-teman juga bisa plot gitu. Teman-teman langsung plot, kelihatan, oh di sekitar 4 nilainya deket ke berapa. Gitu. Itu juga beberapa alternatif cara yang informal. Cara yang semacam trik aja. Gitu. Itu buat ngerjakan nomor 7 yang F. Gimana? Dari teman-teman ada yang mau ditanya? Soal limit nih, nomor 7F. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Kita akan kerjakan 8 yang B. Nah, jadi apa bedanya 7 sama 8? 8 nih kalau teman-teman lihat ada tanda mutlaknya. Gitu ya, bedanya ada tanda mutlaknya. Oke, aku coba salin soal nomor 8B ke bawah. 8B. Ini 7 ya tadi. Kasih tanda atasnya juga deh, sekalian ini 7. Nah, sekarang 8B, limit X menuju 2. Kalau ada yang mau tanya, taruh di chat boleh ya. Mutlak X kurang 2 ditambah X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Kayak gitu soalnya. Nah, sekarang bedanya adalah ada tanda mutlak di sini. Ada tanda mutlak, terus ngaruhnya apa gitu. Pertanyaannya kan gitu. Ngaruhnya apa? Coba kita ingat-ingat lagi fungsi mutlak itu apa. Kalau aku punya mutlak X, nilainya dia hasilnya ada dua kemungkinan. Bisa jadi X, kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Bisa juga jadi min X, kalau X-nya lebih kecil dari 0. Intinya, ini lagi-lagi ya, ini bahasa matematika. Bahasa matematika itu selalu bisa diterjemahkan ke bahasa sehari-hari.
Gitu. Di sini bahasanya kayak gini, bahasa sehari-harinya apa? Mutlak dari X itu mengambil besarnya nilai positif dari X. Kalau dia memang udah positif atau nol, ya biarkan aja jadi nilai yang itu. Kalau dia negatif, kasih kebalikannya, minus dari nilai itu. Ini sebenarnya cara cara matematika untuk menyampaikan kebalikannya dari suatu nilai minus gitu loh. Kalau kita punya min 3, aku mau lihat oh ini jadi 3, gimana caranya min 3-nya kasih minus di situ. Jadi minus min 3 jadi 3. Kalau dia negatif, aku bikin jadi positifnya, kebalikannya ya dikasih minusnya aja gitu. Jadi idenya kayak gitu. Intinya kita ngambil besarnya, kita ambil nilainya. Nah, sekarang ngaruhnya apa? Ngaruhnya itu kemungkinan nilai bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini. Dan di sini kalau kita coba lihat X-nya kalau persis di dua, ini enggak limit nih maknanya nggak persis kedua di dua ya. Cuma kalau persis di dua kan 2 kurang 2 itu 0. Nah, 0 itu kan ada di perbatasan. 0 itu ada di perbatasan antara yang ini sama ini. Kalau ini ada di perbatasan, artinya bahaya kalau di sekitar 2, kurang dikit sama lebih dikit, definisinya ini jadi beda. Gitu. Kalau kurang dikit dari 2, X-nya kurang dikit dari 2, ini jadi minus, definisinya jadi ikut yang bawah. Tapi kalau lebih dari 2, misalkan 3 atau 4, 4 kurang 2 kan positif. Definisinya ikut yang atas. Nah, jadi kita memahami adanya perbedaan itu gitu loh. Idenya adalah kita lihat ada perbedaan pendefinisian di sana. Jadi kita bagi dua di sini. Kita kerjakan limit untuk X-nya dari 2 positif dan limitnya dari 2 negatif, 2 minus, atau di kiri 2 gitu. Dari kiri 2 dan dari kanan 2. Mutlak X kurang 2 tambah X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Di sini juga gitu, mutlak X kurang 2 tambah X kuadrat min 4 per X kurang 2. Kita kerjakan dua ini, kita lihat di kanan jadi kayak gimana, di kiri jadi kayak gimana, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau yang di kanan, kita lihat nih berarti lebih dari 2 ya, X-nya didekati dari kanan. Artinya dari nilai-nilai yang lebih besar dari 2. Akibatnya, kalau suatu nilai yang lebih besar dari 2 dikurangin 2, hasilnya tetap positif. Artinya, yang keluar di sini itu sama aja kayak limit X menuju 2 plus, di sini mutlak X kurang 2-nya jadi X kurang 2 tambah X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Kayak gitu. Nah, di sini berarti yang mau kita coret adalah X kurang 2. Sebenarnya nggak, kalau teman-teman belum biasa ya, tadi aku langsung bilang, yang mau kita coret adalah X kurang 2. Sebenarnya step by step-nya teman-teman masukin dulu 2 kurang 2 tambah 2 kuadrat, 4 kurang 4, oh 0, per 2 kurang 2, oh 0, 0 per 0. Ini bentuk tak tentu gitu. Jadi step by step-nya gitu sebenarnya pelan-pelan. Terus kemudian karena 0 per 0, teman-teman menyadari lagi-lagi, mungkin kalau bahasa sehari-harinya kita sebut ada biang keroknya di situ yang perlu kita coret. Biang keroknya adalah X kurang 2 gitu. Jadi kita coba lihat yang bawah udah X kurang 2. Yang atas kalau teman-teman bisa langsung bikin kayak gini, X kurang 2 1 ditambah X tambah 2. Oh, X tambah 3 boleh juga gitu. X kurang 2 kali X tambah 3. Atau sebenarnya ya teman-teman hitung dulu aja ini. X kuadrat tambah X kurang 6. Gitu ini juga boleh. Nah, ini baru teman-teman faktorkan. Faktorkan nih kepanjangan. X kurang 2 ini dibikin jadi X tambah 3 X kurang 2 per X kurang 2. Nah, ketemulah ini pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah X kurang 2-nya ini. Kita coret X kurang 2-nya. Masukin X yang menuju 2, dapatlah ini 5. Sorry, ini sebenarnya masih ada limitnya ya di sini. Limit X menuju 2 plus. Karena belum dimasukin. Kita masih kasih tahu X-nya menuju itu. Di sini juga sebenarnya masih ada. Sama dengan limit X menuju 2 plus. Nah, baru hasilnya jadi 5. Gitu. Nah, kemudian kalau yang dari 2 minus, perhatikan. Artinya kita masukin nilai-nilai yang lebih kecil dari 2. Di sebelah kiri kan. Kita coba deketin dari kiri. Artinya misalkan 1,98. Dikurang 2 kan ini negatif. Nah, definisinya definisi mutlaknya itu jadi kebalikannya. Gitu, ini jadi 2 kurang X tambah X kuadrat min 4 per X kurang 2. 2 kurang X itu dari minusnya X kurang 2. Minusnya X kurang 2 itu 2 kurang X. Aku langsung tulis kayak gitu, cuma kalau teman-teman belum terbiasa, mutlak dari apapun di sini dimasukin jadi minus dari nilai yang di sini. Kalau yang di sini X kurang 2, kalau dia negatif, jadi minusnya dari X kurang 2, yaitu 2 kurang X.
Gitu. Ini kalau teman-teman belum terbiasa. Ini jadinya limit X menuju 2 minus X kuadrat min X min 2 per X min 2. Coba masukin. Kalau masukin 2, 4 dikurang 2 dikurang 2, 0 per 0. Oh, lagi-lagi ini pasti ada biang keroknya gitu kan. Langsung sebenarnya kalau udah biasa ini ketebak gitu. 2 minus ini X kurang 2, X tambah 1 per X kurang 2. Coret. Oh, kalau dimasukin 2, 3. Jadi, apa yang kita temukan di sini? Limit dari kiri dan kanan beda. Dari kiri dekat ke 3, dari kanan dekat ke 5. Artinya apa? Artinya ya kiri dan kanan putus. Artinya limitnya nggak ada. Gitu. Jadi ini jawabannya tidak ada. Tidak ada. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nih dalam purpose, maksudnya untuk hal ngerjakan tugas gitu, mengkonfirmasi PR, aku juga bisa sarankan mana ya, GeoGebra sebetulnya. GeoGebra atau Desmos atau apapun, GeoGebra. Nah, ya jadi teman-teman bisa ngecek juga sebetulnya ketika ini konteksnya pekerjaan rumah atau ya tutorial kayak gini, soal-soal tutorial. Teman-teman bisa cek itu. Coba masukkan ke dalam grafik. Misalnya tadi kita punya apa? Absolut X kurang 2 ditambah X kuadrat dikurang 4. Dibagi X kurang 2. Nah, tuh dia. Ketika limit menuju 2, tadi kita ketemu 3 sama 5. Dari kiri ke 3, dari kanan 5. Nah, itu tuh. Teman-teman bisa lihat di sini ada putus, ada gap. Artinya limit menuju 2-nya tidak terdefinisi. Gitu. Karena dari kiri dan kanan, teman-teman deketin dari kiri, hasilnya ketiga, teman-teman deketin dari kanan, hasilnya kelima. Gitu. Jadi, kalau teman-teman bisa buat grafiknya itu sebenarnya sangat nyaman gitu. Maksudnya enak, tinggal lihat doang bahkan semua soal. Kenyataannya di ujian nggak selalu bisa lihat ini. Gitu. Dan memang ada kalanya ketika teman-teman berurusan di kertas, nggak bisa selalu mengandalkan software gitu. Jadi, balik ke yang ini. Balik ke sini. Nah, jadi itulah kenapa kita mengerjakan hitungan ini. Kita belajar, kita coba secara persamaan di otak-atik kayak gimana. Persamaan di otak-atik kayak gimana. Kita ketemu 5 dan 3-nya ini gitu. Yang sebelum-sebelumnya juga kayak gitu. Nomor 7 pun juga 7 yang semuanya A, B, C, D, E, F, G. Kalau teman-teman bisa ngeplot, tinggal teman-teman plot. Teman-teman lihat di sekitar suatu nilai, nilainya berapa. Beres sebetulnya gitu kan. Cuma nggak selalu kita bisa selesaikan dengan bantuan software. Jadi teman-teman juga harus paham cara ngitung kayak gini. Oke, itu buat nomor 8B. Ada yang mau ditanya sampai sini? Kalau ada yang mau tanya, boleh langsung open mic, taruh di chat juga boleh. Aku akan ambil dulu nomor berikutnya. Hmm, Oke. Penasaran sama cara pengerjaan yang soal D? Oke, boleh. Waktu kita cukup banyak sebetulnya. Jadi, kita coba kerjakan yang D nih, request dari teman-teman. Nomor 8 ya maksudnya. 8 atau 7 nih D-nya? Oke, 8. Kita punya limit X menuju 1, 8D ya. Aku taruh di sini aja karena kayaknya pendek. Dan nebak kalau lihatnya gini. X menuju 1, bener kan? Ini X menuju 1 dari mutlak. Sorry, ini lambang. Bentar. Aku nggak terbiasa dengan lambang ini. Ini lambang apa ya? Mirip mutlak tapi bukan mutlak. Limit X menuju 1 dari something dikurung begini. 2X tambah 1 per 3. Ini floor atau ceiling gitu. Tapi kalau floor aku taunya kayak gini.
Kalau ceiling aku taunya kayak gini. Ini kayaknya salah satunya antara floor atau ceiling ada representasi tulisan lainnya, tapi aku kurang familiar dengan ini. Ini lambang apa ya? Coba sebentar, aku ngintip Google. Ini lambang salah satunya antara floor atau ceiling. Floor. Kalau di Purcell sepertinya floor. Oke, floor di Purcell pakai lambang kayak gini ya. Oke, siap. Jadi ya ada beberapa cara buat nulis floor dan di tutorial ini lambang kayak gini tuh mengacu pada floor. Kita coba ya, limit X menuju 1 dari ini. 2X tambah 1/3. Oke, kita coba fungsi floor itu apa sih? Fungsi floor itu adalah fungsi tangga. Kalau teman-teman pernah lihat fungsi tangga itu kayak gini. Set, set, misalkan artinya dia pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah ya. Pembulatan ke bawah. Biasanya aku lebih suka nulis begini. Nah, pembulatan ke bawah. Artinya kalau di 1, misalkan di sini nilainya 1, ini floor dari X ya. Ini floor dari X, ini X. Jadi Y-nya sama dengan floor X. Atau Fx-nya itu floor X. Gitu. Nah, jadi kalau 1, pembulatan ke bawahnya tetap di 1. Jadi di sini misalkan 1, nah ini di sini. Tapi begitu 0,999, pembulatan ke bawah jadi 0. Nanti bentuk grafiknya teman-teman akan dapat kayak gini kira-kira. Dari 0 sampai sini, sampai sebelum 1, terus dari 0 sampai sebelum 1 kayak gini. Persis di 1 sampai sebelum 2 kayak gini. Terus dari 2 sampai dengan persis sebelum 3 kayak gini. Dari 3 sampai persis sebelum 4 gitu ya kira-kira. Nah, jadi ini fungsinya fungsi tangga karena kita lihat bentuknya mirip tangga. Gitu. Nah, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita kerjakan soal yang ini. Soal yang ini apa yang terjadi? X-nya menuju 1. Lagi-lagi kita coba masukin. Kita coba masukin kalau X-nya 1, 2 tambah 1, 3. 3/3. Oh, 1. Floor-nya 1 sebetulnya 1. Tapi sama kayak mutlak tadi. Mutlak ketika kita mau mengerjakannya menuju 2 kan ini riskan ya. Kalau 2 dimutlakin jadinya 0. 0 itu di perbatasan. Antara dibalik atau nggak dibalik. Kira-kira kan kayak gitu. Kalau kita lihat fungsinya mutlak antara dia dibalik atau nggak dibalik. 0 itu di perbatasan. Demikian pula ini, fungsi floor ini. Kalau teman-teman lihat dia di X-nya menuju 1, ini akan dekat ke 1. Tapi 1 itu sendiri juga suatu perbatasan di fungsi floor. Antara dia di 1 atau enggak di 0. Gitu. Sebetulnya cara paling simpel /, langsung teman-teman lihat aja gitu. Lihat lihat gimana maksudnya. Limit X menuju 1 plus dari floor 2X plus 1/3. Kalau teman-teman lihat kayak gini, misalkan dari 1 plus startnya apa? Dari lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, yang terjadi adalah 2 dikali sesuatu yang lebih besar dari 1, artinya lebih besar dari 2. Karena kalau dikali 1 aja 2. Kalau 1,001 misalnya ya 2,002, jadinya gitu kan. Intinya hasilnya akan lebih besar dari 2, lebih besar dari 2 ditambahin 1, artinya lebih besar dari 3 dibagi 3. Lebih besar dari 3 dibagi 3, artinya lebih besar dari 1. Floor-nya 1. Kayak gitu. Kalau mau main logika ya, logika yang menurut aku cukup simpel gitu. Sementara kalau kayak gini, 2X plus 1/3, limit dari 1 minus, artinya ini kurang dari 1. Let's say 0,999 gitu. Ini buat contoh aja biar teman-teman lebih kebayang gitu. Kalau di sini dimasukin sesuatu yang dekat ke 1 tapi kurang, artinya ini nggak nyampe 2. Bisa dianggap gitu bahasa sehari-harinya. 2 dikali sesuatu yang nggak nyampe 1, akan nggak nyampe 2. Nggak nyampe 2 ditambah 1. Nggak nyampe 3. Nggak nyampe 3 dibagi 3. Nggak nyampe 1. Nggak nyampe 1 dibulatkan ke bawah, 0. Udah limit dari kiri dan kanan beda, jawabannya tidak ada. Gitu. Sebenarnya kalau mau dimainkan logika, cukup simple. Ini bisa dikerjakan dengan cepat gitu. Jadi itu pendekatannya, salah satu pendekatannya. Pendekatan lain ya bisa teman-teman plot grafik ini, teman-teman lihat di 1, oh rupanya di 1 dia perbatasan, dan seterusnya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu.
Gimana? Cukup paham atau ada yang mau ditanya 8D ini? Oke, kalau ada yang mau tanya, taruh di chat aja ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita mau mengerjakan, paham nggak untuk yang ini? Oke, ntar tadi aku udah copy belum ya soalnya? Oke, udah ya. Nomor 11. 11 ini yang mau kita kerjakan adalah yang F. 11 yang F. Oke, kita mau kerjakan yang F. Limit T menuju Tahingga. Hitung limit berikut atau jelaskan mengapa limit tersebut tidak ada. Oke, soalnya kayaknya cukup menarik. Sekarang kita lihat. Kalau, oh dia melibatkan trigonometri nih. Kalau dia melibatkan trigonometri, sebenarnya T-nya menuju Tahingga ya. Di sini T-nya menuju Tahingga. Sebenarnya kalau aku lihat di sini, kelihatan sih. Ini kayaknya nol. Kayaknya. Kayaknya. Karena kenapa? Cos dari sesuatu, berapapun itu, cos itu kan nilainya selalu di antara -1 dan 1. Ini main logika nih. Ada sama dengannya di sini. Cos itu nilainya selalu di antara 1 dengan -1 dengan 1. Artinya yang atas itu nilainya di antara -1 sampai 1. Kalau ditambahin 100, nilainya paling kecil 99, paling gede 101. Udah, yang atas nilainya segitu-segitu aja. 99 sampai 101. Yang bawah, kalau T-nya makin gede, bisa sampai Tahingga ini. Gitu, suatu nilai dibagi Tahingga, 0. Jadi limitnya harusnya kalau T menuju Tahingga ini 0. Gitu. Itu main logika. Dan aku cukup confident dengan jawabanku gitu. Maksudnya ini hasilnya jawabannya 0. Sesimpel itu sebetulnya. Tapi ya itu kan main logika ya. Sekarang kita lihat idenya apa kalau kita mau coba selesaikan dengan cara matematis. Idenya adalah kita selalu ingat kalau limit trigonometri yang kita punya apa? Limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan limit X menuju 0 dari X per sin X sama dengan 1. Dan sama dengan juga kalau teman-teman mau hafalin sekalian, X menuju 0 dari tan X per X sama dengan limit X menuju 0 dari X per tan X sama dengan 1. Ini tambahannya, kalau teman-teman mau hafalkan juga. Sebetulnya bisa diturunkan sih. Tan tuh ubah jadi sin per cos, jadinya sin X per X dikali sepercos X. Sepercos X-nya jadi 1, sin X per X-nya jadi 1, balik lagi 1 gitu. Jadi tangan ini sebenarnya bisa dibuat juga jadi sin per cos. Gitu ya. Oke, jadi kita udah punya bentuk ini. Limit, kalau kita bicara limit trigonometri, kita bisa bikin jadi ini. Limit sin X per X atau tan X per X. Jadi kita coba selalu arahkan ke sini. Gitu, kita selalu arahkan ke senjata yang kita punya, dalam tanda kutip senjatanya ini, gitu ya. Nah, jadi tadi aku kasih tau dulu kayak semacam hacksnya, tricksnya gitu, triknya ya. Oh, ini cos ini nilainya nggak akan berubah-berubah ini, selalu segitu-segitu aja. Ditambahin 100 ya udah 99 sampai 101, tapi yang bawahnya semakin lama semakin gede, bisa jadi tahingga. Kayak ibaratnya konstanta per tahingga itu kan 0 gitu. Jadi ya udah yang ini jawabannya 0. Bisa langsung ketebak begitu. Cuma kita coba manfaatkan senjata yang kita punya. Nah, di sini T-nya menuju tahingga. T-nya menuju tahingga, apa yang harus kita lakukan? Kita ubah. Kita ubah, misalkan T-nya itu aku bikin jadi seper X. Nah, kalau ngubah tahingga ke 0 tuh kayak gini. Misalkan, oh sorry. Sorry. Kita nggak bisa pakai ini ya. Kita nggak bisa pakai identitas yang ini. Karena kalau kita ubah ke super X pun nanti di dalam sini jadinya cos super X, X-nya menuju 0. Percuma gitu. Jadi, well, sebenarnya cara paling sederhana begitu sih. Buat ngerjakan yang F ya, itu udah simple banget dan aku rasa oke gitu. Teman-teman bisa gunakan 11F ini. Cos T ditambah 100 per T plus 1. Gitu. Cos T ini selalu di antara 1 dengan -1. Sementara T plus 1 ini akan selalu membesar. Gitu. Jadi ini langsung ke 0. Dan kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa cek lagi. Ini selama kita ngerjakan soal-soal tutorial, aku akan gunakan GeoGebra lagi. Mana ya, tadi masih ada kok, belum aku tutup. Aku akan balik ke GeoGebra.
Gitu. Kita punya kalau GeoGebra dalam X ya. Jadi aku tulisnya kita punya apa di sini? Cos T plus 100 plus 100 per T plus 1. Cos X plus 100 per X plus 1. Oke, ini aku tutup. Nah, itu dia. Bisa dilihat bahwa semakin menuju Tahingga, dia semakin menuju ke 0 gitu. Nah, ini nanti berkaitan dengan asimtot ya. Kita akan sambil nanti ngerjakan nomor 13, kita juga akan belajar tentang asimtot. Jadi tentunya semakin menuju Tahingga, dia akan semakin menuju ke 0. Gitu kira-kira. Ya, dia akan bergelombang sedikit, cuma nggak begitu kelihatan. Bahkan hampir nggak kelihatan ya naik turunnya dia. Ini sebenarnya ada naik sedikit, turun sedikit. Ya, udah cukup cukup sensitif pun nggak kelihatan. Tapi anyway, dia akan menuju ke 0. Gitu aja. Jadi, kalau teman-teman sering memainkan logika, ini bisa langsung kelihatan 0. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya? Mungkin aku kasih pendekatan lain ya. Kalau kalau teman-teman mau coba pendekatan lain yang mungkin lebih, oh masa nggak ada stepnya sama sekali sih gitu. Ya ada limit T menuju Tahingga dari cos T plus 100 per T plus 1. Ini berarti bisa kita pecah jadi limit T menuju 0, T menuju Tahingga dari cos T per T plus 1 ditambah 100 per T plus 1. Ini jadinya 0 ditambah 0. 0. Gitu. Kalau T-nya menuju Tahingga kan yang ini 100 per Tahingga 0. Yang ini cos juga nilainya di antara min 1 sampai 1 per Tahingga 0 juga. 0 plus 0, 0. Udah kayak gitu. Oke, ada lagi? Buat saya. Kalau ada, drop di chat aja ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke nomor 13. 13 ini ada dua yang mau kita kerjakan. Dan ini nomor terakhir. Sedangkan waktu kita masih banyak. Jadi teman-teman kalau mau belajar lebih di sini, boleh tanya-tanya aja. Oke, ini aku kasih tunjuk dulu nomor 13. Ini nomor terakhir yang mau kita bahas hari ini. Ini soalnya kita mau kerjakan yang B dengan C. Yang D, Kak. Yang D maksudnya nomor berapa? 11? 13? Nomor 11. Oke, kita coba dulu 11 ya. 11 yang D. Oke, ini kayaknya menarik. Limitnya menuju Tahingga. Oke, kita coba. Di samping sini aja deh. Set. D. 11. Limit X menuju Tahingga dari 10 pangkat 100. Oh, ini berarti satu nolnya ada 100 gitu ya. Ditambah 2 akar X per akar 1 plus 4X. Oke, berarti kalau udah kayak gini, harusnya ini tebakanku menuju 1. Tebakanku menuju 1. Tapi kita coba kerjakan. Cara formalnya adalah kita kalikan. Kali apa di atas seperakar X, di bawah kali seperakar X. Atau basically dibagi akar X, dibagi akar X, atas dan bawah. Jadinya limit X menuju Tahingga. Di sini apa? 10 pangkat 100 per akar X ditambah 2 per. Di sini berarti kalau dibagi akar X, jadinya akar seper X ditambah 4. Gitu ya. Ini kalau kita bagi akar X semua. Ini kena bagi akar X, yang ini bisa terus kayak gini, yang sebelahnya dicoret aja J plus 2. Penambahan bisa dipecah ya. Per akar X sendiri, per akar X sendiri. Ini dibagi akar X, akarnya bisa disatuin. Kemudian bawahnya dipecah juga. Per X ditambah 4X per X. Jadinya kayak gini. Kemudian kita masukin, kalau X-nya menuju Tahingga, jadinya yang ini 0. Yang ini 0. Yang ini 0. Jadinya 2 per akar 4. 1. Selesai. Gitu caranya.
Jadi ini meskipun besar, tapi kan nilainya segitu-segitu aja. Sampai akhir segitu-segitu aja. Pembaginya makin lama makin besar. Kalau X-nya 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin awalnya gede banget. Tapi secara grafik makin lama dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sebesar-besarnya suatu bilangan, dia masih lebih dekat ke nol daripada ke tahingga. Kalau ke nol jaraknya segini, 10 pangkat 100. Kalau ke tahingga, 10 pangkat 100 kamu tambahin 10 pangkat 100 juga masih jauh dari tahingga. Baru berapa itu? 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu kan. Ini kalau bawahnya makin gede, ya udah ini tak berdaya istilahnya gitu ya. Tak berdaya jadi tetap nol. Jadi nggak usah takut seberapa besarnya ini. Sebesar-besarnya suatu bilangan masih lebih dekat ke nol daripada ke tahingga. Tahingga itu sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan. Sangat besar. Gitu. Jadi ini nol, 2 per akar 4. 1. 2 per 2. Pakai grafik, teman-teman. Gitu. Itu 11D. Kalau ada yang mau ditanya lagi, jangan sungkan-sungkan. Taruh di chat. 13 nih yang B sama C. Atau kalau mau disampaikan langsung, pakai mic juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak jika ada, dua-duanya jika ada ya maksudnya, dari grafik fungsi berikut. Oke, jadi asimtot itu ada dua, asimtot datar dan asimtot tegak. Sebetulnya ada lagi ya, asimtot miring. Asimtot miring cuma kayaknya nggak dibahas di matematika 1A. Aku nggak tahu, nanti mungkin bisa di cross check aja. Cuma sejauh yang aku tahu kayaknya nggak ada. Oke, kita coba lihat asimtot datar dan asimtot tegak. Artinya apa sih? Asimtot datar dan asimtot tegak ini. Kalau asimtot tegak mungkin teman-teman udah dapat dikit di kelas ya. Asimtot tegak berarti grafiknya itu akan selalu menuju ke asimtot miring belum. Oke, siap. Asimtot miring belum. Jadi grafiknya itu kalau asimtot tegak nih aku review sedikit ya apa yang ada di kelas. Misalkan kita punya plot. Harusnya aku nyalain plot sih. Ya udahlah, nggak terlalu rapi, nggak apa-apa. Cuma buat sketsa doang. Nah, misalkan aku punya plot, katanya ada suatu asimtot tegak di sini. Buat suatu grafik, asimtot tegak kayak gini. Artinya apa sih? Asimtot tegak ini apa? Artinya nanti grafiknya secara visual deh. Kalau kita lihat visualnya, grafiknya itu akan mendekati nilai ini, tapi nggak pernah sampai nilai ini. Gitu. Grafiknya akan mendekati. Mungkin salah satu bentuk yang klasik adalah misalnya kayak gini. Set, set. Nah, dia makin mendekati, tapi entah gimana sampai atas nanti nggak bisa nyampe ke situ. Terus nanti di bawah misalkan nih gini. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, jadi di sini kita sebut grafik ini punya suatu asimtot tegak. Asimtot tegak. Nah, indikasinya berarti apa kalau asimtot tegak ini? Indikasinya yang bisa teman-teman perhatikan ya dari grafik kemudian nanti diartikan secara matematisnya apa? Yang teman-teman bisa perhatikan adalah kalau X-nya menuju ke nilai ini, kalau X-nya menuju ke nilai ini, limitnya akan ke tahingga atau ke minus tahingga. Antara ke atas banget, kalau nggak ke bawah banget. Ciri khasnya asimtot tegak kan gitu ya. Kalau kita mendekati dia, berarti dia akan nilainya akan melonjak tinggi atau turun ke negatif tahingga, curam ke bawah atau curam ke atas. Gitu artinya kita harus cari kalau asimtot tegak itu dugaannya adalah gimana caranya supaya nilai itu melonjak tinggi. Melonjak tinggi atau turun ke kecil sekali. Biasanya ya kalau yang umum-umum aja caranya itu adalah pembagi nol. Pembaginya nol. Itu kandidatnya, salah satu kandidatnya. Gitu. Nah, sekarang kalau asimtot datar itu apa? Kalau asimtot datar, jadi idenya berarti teman-teman kalau asimtot tegak, misalkan asimtot tegaknya aku sebut Y sama dengan K. Misalnya aja K gitu. Jadi idenya adalah teman-teman cari sedemikian sehingga sorry, Y sama dengan K, X sama dengan K. X sama dengan K. Nah, jadi idenya adalah teman-teman cari sedemikian sehingga limit X menuju K dari plus atau limit kalau nggak minus tahingga.
Gitu, antara plus tahingga, kalau enggak minus tahingga. Jadi idenya itu ini, kalau teman-teman mau cari asimtot tegak, biasanya diindikasikannya pembagi nol. Gitu. Nah, sementara kalau asimtot datar itu kayak gimana? Kalau asimtot datar sama, ada grafik yang mendekati ke suatu nilai tertentu, tapi nggak pernah nyentuh nilai itu. Gitu. Contohnya, misalnya aku punya sketsa lain, kayak gini, kayak gini. Nah, jadi misalnya aku punya yang namanya asimtot datar di sini. Gitu. Grafiknya ini artinya akan mendekati garis ini, tapi tidak pernah nyampe ke situ. Aku ambil contoh, misalnya bentuk grafiknya itu kayak gini. Gimana ya? Set, set. Nah, misalnya kayak gini bentuk grafiknya. Nah, ini dia akan memiliki suatu asimtot datar. Jadi, tak menyentuhnya bukan yang ini ya maksudnya. Tak menyentuhnya itu maksudnya yang ini, ketika diterusin, akan semakin dekat ke ini, tapi nggak pernah nyentuh. Demikian pula yang ini. Ketika ke sana, dia akan semakin dekat, tapi nggak pernah menyentuh. Gitu. Dan kadang bisa jadi ini kebetulan misalkan satu garis yang sama. Kadang bisa juga beda. Aku ralat grafiknya, misalnya kayak gini. Set, entah nih grafik apa, tapi bentuknya kayak gini. Set, set, set. Nah, ini berarti dia punya asimtot datar di sana dan di sini. Kayak gitu misalnya. Nah, ini contoh-contohnya aja. Asimtot datar itu idenya apa? Idenya kalau kamu lihat ke kiri sekali atau ke kanan sekali. Gitu, antara ke kiri sekali, dia makin lama makin dekat ke suatu nilai di kiri banget atau enggak di kanan banget. Apa artinya kiri banget dan kanan banget itu? Kiri banget itu kan artinya kalau kita lihat ya di sini itu X-nya menuju ke tahingga. Minus tahingga. Iya. X-nya menuju ke minus tahingga, sementara kalau ke kanan banget itu X-nya menuju ke plus tahingga. Gitu. Jadi kalau untuk asimtot datar, ngeceknya gimana? Ngeceknya sesederhana limit X menuju tahingga dari fx-nya. Ada nggak di sini? Dan limit X menuju minus tahingga dari fx-nya. Ada nggak? Gitu. Jadi kalau buat menentukan asimtot datar, tips and triknya gini. Cek limit X yang menuju tahingga dan X yang menuju minus tahingga. Itu buat asimtot datar. Kalau buat asimtot tegak, cek cari suatu nilai X di sini supaya limitnya jadi plus minus tahingga. Gitu. Ini semacam cara kerjanya. Gitu. Nah, sekarang kita langsung aplikasikan. Aplikasikan ke soal di sini. Kita punya nomor 13B. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak dari grafik fungsi berikut. Yang B dulu. Yang B dulu ya. Teman-teman boleh pilih mau ngerjakan yang mana dulu. Mungkin kalau aku lebih suka yang asimtot datar dulu. Karena asimtot datar mungkin faktor nebaknya lebih kecil. Asimtot datar tuh faktor nebaknya lebih kecil. Kita coba lihat limit buat yang B ya ini berarti. Ini tadi materi, jadi aku kasih garis aja. Aku kasih pembatas. Seret. Kita kerjakan 13B. Limit, kalau buat asimtot datar nih, berarti kita coba cek X menuju tahingga dari 5X kurang 5 per X kuadrat kurang 5X plus 4. Kita juga akan cek limit X menuju minus tahingga dari 5X min 5 per X kuadrat min 5X plus 4. Kayak gitu. Kita cek dua ini. Setelah itu kita akan lihat. Kalau yang ini X-nya menuju tahingga, udah biasa belum teman-teman? Kalau belum biasa, caranya atas dibagi X kuadrat, bawah dibagi X kuadrat. Jadi teman-teman akan tahu di sini nanti masih limit X menuju tahingga. Bentuknya itu nanti jadi 5 per X dikurang 5 per X kuadrat per 1 dikurang 5 per X ditambah 4 per X kuadrat. Ketika dimasukin jadinya 0 per 1. Gitu ya. Bawah positif. Berarti ini atas 0. 0. 0 dibagi 1.
terdefinisi ya, 0 dibagi 1, 0. Gitu. Kemudian kalau yang ini sama juga caranya, limit X menuju minus tahingga dari, ini bagi X kuadrat sama masih, kalau belum biasa ya, pelan-pelan kayak gini. 5 per X dikurang 5 per X kuadrat per 1 dikurang 5 per X tambah 4 per X kuadrat. Masukin minus tahingga 0. Ini minus tahingga juga 0, 0, 0. Oke, 0 per 1. 0 dibagi 1 terdefinisi 0. Oke, jadi dari dua ini kita bisa melihat bahwa limit menuju tahingganya semakin dekat ke 0. Gitu, artinya kalau yang ini kita bisa definisikan asimtot datarnya itu apa? Asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Gitu, ini asimtot datar. Kemudian kita akan coba juga untuk asimtot tegaknya. Asimtot tegak untuk yang B juga ya masih. Kalau asimtot tegak kita akan coba tebak. Kita akan coba tebak K-nya di sini. Indikasinya lagi-lagi tadi pembaginya 0. Itu indikasi, nggak selalu begitu, tapi sebagian besar kejadian kalau di soal-soal matematika 1A kayak gitu. Jadi kita coba lihat, idenya adalah X kuadrat kurang 5X plus 4. Ini kalau mau jadi 0, kira-kira X-nya berapa sih? Berarti kan di sini kita bisa buat X kurang 1, X kurang 4. Sama dengan 0. Oh, berarti X-nya 1 atau X-nya 4. Nah, kemudian harus kita cek limitnya. Itu karena fungsi yang menghasilkan 0 belum pembaginya 0 itu belum tentu bikin asimtot. Gitu. Contohnya kalau teman-teman punya fungsi kayak gini, fx sama dengan x kuadrat min 4 per x kurang 2. Itu bentuk fungsinya tuh nanti kayak gini. Set, set, di sini 2, di sini min 2. Bentuk fungsinya itu nanti kayak gini. Tuing. Nah, bentuknya dia cuma bolong. Fungsinya di satu titik bolong. Sementara dia itu cuma garis lurus gitu. Jadi, oke, 2 itu suatu kandidat. Kandidat tapi rupanya nggak bikin asimtot. Gitu. Jadi kita harus cek limitnya terdefinisi atau enggak di 1 dan di 4 ya. Di 1 dan di 4. Berarti yang kita lakukan adalah kita cek limit X menuju 1 dari 5X kurang 5 per X kuadrat min 5X plus 4. Gitu. Dan kita cek juga limit menuju 4. X menuju 4 dari 5X kurang 5 per X kuadrat min 5X plus 4. Gitu. Kalau kita cek yang ini 0 per 0, 0 per 0. Oke. Bentuknya masih tak tentu. Kita belum tahu. Limit X menuju 1. Hilangkan pembuat nolnya. Pembuat 0 itu bahasa formalnya. Kalau aku lebih suka nyebutnya biang kerok. Gitu. Nah, di sini hilang pembuat nolnya. Jadinya hasilnya limitnya adalah min 5 per 3. Gitu ya. Oh, sayang sekali. Karena dia tidak plus minus tahingga. Tadi, mana ya ini ya. Dia nggak plus minus tahingga. Gagal. Jadi 1 bukan asimtot. X-nya sama dengan 1. Sekarang kita coba X sama dengan 4. X sama dengan 4 kalau kita coba 15. 20 ya, 15 per 0. Nah, ini nih. Yang kayak gini. Berarti kalau 4 plus. Kalau 4 plus artinya apa? Artinya, nggak masalah ya. 4 plus dan 4 minus. Oke, sebenarnya ini jadinya nanti salah satunya plus tahingga, salah satunya minus tahingga. Tapi anyway, ini plus minus tahingga. Aku tulis aja gitu. Ketika dia plus minus tahingga, berarti dia adalah suatu asimtot. Gitu, asimtot. Gitu, berarti tadi asimtot datar, sekarang kita punya asimtot tegaknya. X sama dengan 4 itu adalah asimtot tegak. Yang satu enggak tadi. Yang 4 ya asimtot tegak. Jadi asimtot tegak dan asimtot datar. Udah selesai ya, berarti yang diminta cuma itu doang.
Jadi jawabannya yang ini dan yang ini. Ups, kecoret. Gitu. Ini buat yang apa ini? B. Ada satu lagi yang C. Yang C kita punya 3x plus sin x per 2x. Gitu ya. C 3x plus sin x fx ini. Apa dia panggilnya px tadi ya kayaknya. Px ya px. Px sama dengan ini per 2x. Lagi-lagi, mungkin salah satunya yang lebih gampang yang datar dulu. Kalau aku lebih suka datar, karena tinggal masukin limit ke tahingga dan minus tahingga. Gitu. Limit x menuju tahingga dari 3x plus sin x per 2x. Kalau dimasukin tahingga, ini jadinya 3/2. Kalau masukin minus tahingga juga 3/2. Ya, aku tulislah. 3x plus sin x per 2x. Kalau dimasukin min tahingga juga 3/2. Oke, ketemu. Dari sini, Y sama dengan 3/2. Ini adalah asimtot datar. Gampang kan? Kalau yang datar. Kalau yang tegak, kita akan coba nebak. Nebak pembagi nol. Lagi-lagi kandidatnya di sini ya bentuknya. Kapan dia bisa menjulang ke tahingga atau minus tahingga gitu. Di sini ini kan nilainya cuma -1 sampai 1, nggak ada yang keren. Ini juga nilai-nilai biasa. Nah, pembaginya ini harus 0. Kalau aku mau, kandidat buat asimtot datar itu adalah 2x-nya sama dengan 0. Berarti x-nya 0. Kita coba limit x menuju 0 dari 3x plus sin x per 2x. Ini berarti kalau x-nya menuju 0, ini bisa tulis limit. Aku coba dulu ya, kalau 0, 0 per 0 bentuknya. X menuju 0 dari, berarti di sini aku bisa tulis 3/2 ditambah sin x setengah sin x per x. Gitu. Ini aku pecah. 3x dibagi 2x jadi 3/2. Sin x bagi 2x setengah sin x per x. Gitu. Oh, ini berarti kita dapat hasilnya adalah 3/2 ditambah 1/2. Gitu. Oh, hasilnya 2. Gitu. X menuju 0 ada limitnya nih. Ternyata 2. Artinya apa? Artinya dia tidak menjulang ke tahingga ataupun minus tahingga. Sayang sekali kandidat kita satu-satunya ini nggak berhasil. Jadi tidak ada asimtot tegak. Gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman ragu dengan jawaban teman-teman, ini aku ragu nih. Aku ngerjakan ini ragu. Karena udah lama nggak ngerjain gitu ya. Aku akan coba ngecek. Karena ini lagi-lagi ya, sekali lagi aku ingatkan nih, karena tutorial, teman-teman bisa cek juga ke software gitu. Kita bisa manfaatkan software. Misalkan yang tadi 5x kurang 5 per, oke itu ya. 5x kurang 5 per x kuadrat min 5x plus 4. Nah, kita punya fungsinya ini aku tadi bekas ngegeser dia ke tempat yang jauh. Nah, aku masuk ke sini. Nah, ini dia. Teman-teman bisa lihat, oh dia turun ke bawah dan naik ke atas tinggi sekali. Di mana ini? Di mana dia? Kapan dia naik tinggi sekali dan turun ke bawah? Oh, di 4 ya. Di 4. Kelihatan tuh di 4 dia punya batas, ke batas di situ. Dia akan semakin dekat ke 4, tapi nggak pernah nyampe 4. Sementara di 1 nggak. Di 1 itu dia cuma bolong. Di GeoGebra nggak kelihatan nih. Tapi ada bolong di 1 itu. Di 1 ini ada bolong. Jadi asimtot tegaknya X sama dengan 4. Asimtot datarnya Y sama dengan 0. Gitu. Di sumbu X, Y sama dengan 0 tuh. Teman-teman bisa lihat bahwa dia semakin mendekati ke sana tapi nggak pernah menyentuh gitu. Oke, jadi uh, kita bisa lihat ini. Kita nemu dari grafik juga. Kalau dari grafik enak lihat asimtotnya. Ada di X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0. Gitu. Satu lagi, kita punya yang 3X tambah sin X per 2X.
Gitu ya, 3x tambah sin x per 2x. Gitu. Nah, ini tadi katanya nggak punya asimtot tegak. Coba kita matiin yang ini. Oh iya, kelihatan ya. Kayaknya memang nggak ada asimtot tegaknya bau-baunya. Nah, sekarang urusan asimtot datarnya katanya di 2. Di 2. Di 2. Bener nggak? Asimtot, sorry. Kerjaan kita asimtot datarnya 3/2, sorry. Di 3/2. Boleh tolong ulang penjelasan yang C? Oke. Di 3/2. Kalau kita lihat, dia semakin mendekati 3/2 kah? Dia semakin mendekati 3/2 di sini ya. 1,5. 3/2 semakin menuju tahingga. Dia semakin mendekati 3/2. Oh, tapi dia fungsi gelombang sinus ya. Lewat di 3/2-nya gitu. Dia lewat di 3/2-nya mana tadi? Batasan kita buat 3/2 di sini 1,5. Zoom lagi. Nah, ini 1,5, dia di bawah, kemudian di atas, kemudian di bawah lagi. Maaf motong Kak, silakan lanjut dulu pembahasannya. Oke, aman-aman. Oh ya, jadi di 3/2 ini, oke, dia semakin lama semakin dekat ke 3/2. Dia semakin lama semakin dekat ke 3/2, tapi dia motong berulang-ulang. Gitu, dia motong berulang-ulang, sementara di sini juga sama gitu. Dia semakin dekat ke 3/2, tapi dia motong berulang-ulang. Apakah ini termasuk asimtot? Coba. Aku lupa ingat definisi asimtot datar. Eh, Garis horizontal mendekati grafik, mendekati tahingga, tapi tidak pernah menyentuhnya. Ya benar, tidak pernah menyentuhnya ya. Jadi karena dia menyentuh berulang-ulang, dia nggak termasuk. Dia nggak termasuk asimtot datar. Gitu. Jadi rupanya yang tadi di sini aku sebutkan Y sama dengan 3/2 itu asimtot datar, rupanya nggak. Karena dia menyentuh berulang-ulang. Nah, sekarang taunya gimana? Taunya gimana? Lagi-lagi, kalau udah lihat grafiknya sebenarnya enak. Karena udah kelihatan tadi ya langsung. Nah, sekarang di matematikanya nih gimana? Oke, aku sekalian ulang ya. Idenya, kalau teman-teman mau mencari kandidat asimtot tegak atau asimtot datar, itu selalu teman-teman gunakan kayak gini. Ini buat ngecek asimtot tegak, kandidatnya ada suatu nilai di sini yang bikin limit fungsinya itu menjadi plus tahingga atau minus tahingga. Dari kiri ataupun kanan gitu. Jadi teman-teman cari kandidat ininya, biasanya kandidat ini itu dari bentuk 0/0, pembaginya 0. Bukan 0/0, sorry. Uh, tahing konstanta per 0 atau minus konstanta per 0 gitu. Nah, dari pembagi 0 itu biasanya bikin dia ada plus tahingga atau minus tahingga. Supaya hasil limitnya bisa ke sini, kandidatnya salah satunya adalah pembaginya 0. Itu buat menentukan asimtot tegak. Kalau buat menentukan asimtot datar, itu teman-teman lihat di limit menuju tahingga. Di limit menuju tahingganya. Ketika limit menuju tahingga, apakah fungsinya itu akan menuju ke suatu nilai gitu. Jadi ini adalah cara untuk menentukan kandidat asimtot datar, sementara ini adalah cara untuk menentukan kandidat asimtot tegak. Selalu kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang C di sini ya, nomor 13C. Kita ikutin kandidat asimtot datar dan asimtot tegak. Kandidat asimtot datar, kita cek limit menuju tahingganya. Gitu, plus tahingga dan minus tahingga. Oh, rupanya kalau dimasukin X-nya menuju tahingga, ini semakin menuju 3/2. Gitu. Di sini kalau tadi 3/2 ini menjadi kandidat sebetulnya untuk asimtot datar. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa dia bukan asimtot datar. Gitu. Nah, kemudian sementara kalau buat asimtot tegak, kita ceknya pembaginya harus 0. Pembaginya di sini 2x. 2x ini 0, berarti x-nya 0. Dan kalau kita cek di limit x-nya 0, oh ada hasilnya 2. Artinya dia nggak menuju ke plus ataupun minus tahingga. Gitu. Jadi asimtot tegaknya sayangnya nggak ada. Kandidat kita satu-satunya rupanya nggak berhasil. Tadi udah kita cek juga, dia itu semacam yang modelnya itu bolong di satu titik. Bolong di satu titik, bukan
suatu asimtot yang gitu. Cara ngeceknya karena limitnya berhingga. Limitnya semakin dekat ke 0, oh semakin dekat ke 2. Kalau yang asimtot tadi target kita semakin dekat ke suatu nilai, dia ke plus ataupun minus tahingga. Gitu. Jadi sayangnya yang ini bukan, jadi kita nggak punya asimtot tegak. Gitu. Nah, kalau asimtot datarnya kenapa ini bukan? Karena dia memotong berulang-ulang. Karena kan kalau kita lihat ya, limit X menuju tahingga dari 3X plus sin X per 2X. Ini kan setara dengan limit X menuju tahingga dari 3 per 2 ditambah sin X per 2X. Gitu. Nah, berarti di sini tuh dia akan memotong 3 per 2, suatu X-nya semakin tahingga, suatu kali sin X-nya ini positif, suatu kali lain sin X-nya ini negatif gitu. Jadi 3 per 2 kadang ditambah suatu nilai, kadang dikurang suatu nilai. Karena ini continue untuk X-nya menuju tahingga, X-nya nggak 0, nih continue, otomatis nanti dia akan melewati 3 per 2 bolak-balik. Gitu, 3 per 2 kadang ini positif ditambahin suatu nilai, karena per 2X ini pasti positif, sin X-nya kadang positif, kadang juga sin X ini negatif, kan berubah-ubah ya, sin itu bergelombang begini, selalu naik turun naik turun. Jadi kadang ini negatif, berarti 3 per 2 dikurang sesuatu. Gitu. Jadi kadang di atas 3 per 2, kadang di bawah 3 per 2. Karena dia continue, dia pasti motong gitu. Dia pasti lewatin 3 per 2. Kayak yang tadi kita lihat, kalau 3 per 2 di sini, dia itu kayak gini. Makin lama makin kecil, tapi memotong gitu. Nah, jadi sayangnya karena dia memotong, ini bukan asimtot datar. Gitu. Cara yang sama bisa kamu gunakan ke minus tahingga juga. Yang bawahnya pasti negatif, tapi yang atasnya kadang positif, kadang negatif. Akibatnya 3 per 2-nya kadang ditambah sesuatu, kadang dikurang sesuatu. Gitu. Jadi 3 per 2 ini bukan suatu asimtot datar. Akibatnya yang C ini tidak ada asimtot apapun gitu. Tidak. Kesimpulan akhirnya tidak ada asimtot. Kalau mau diperjelas, tegak maupun datar. Selesai. Kayak gitu. Tidak ada asimtot tegak maupun datar. Oke, jadi itu pembahasannya buat 13B dan C. Ada yang masih kurang jelas? Ada yang mau ditanya dulu? Sesi kita udah habis waktunya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, aku tutup sesi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Waktu kita sudah habis. Aku akan stop rekamannya dulu.